Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng gue Ica di konten belajar bisnis mas marketplace. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Nah guys, kali ini gue mau menunjukkan gimana sih tutorial membuat iklan untuk pemula. Langsung aja guys, kita klik Google Chrome dan masuk ke akun Shopee yang mau kita iklanin nih guys. Nah, klik di bagian Shopee, oke, klik Shopee, login biasalah, login dulu ke akun seller centernya. Terus untuk beriklan, kalian bisa langsung pilih di bagian kiri sini, di bagian iklan Shopee. Nah, di bagian iklan Shopee di sini tuh ada beranda iklan, mulai dari statistik, terus ada produk-produk yang diiklanin, produk yang tidak diiklanin gitu kan. Dan ada iklan pencarian, ada produk serupa. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti untuk analisisnya. Nah, di bagian sini kita kalau misalkan kita memberikan, kita langsung aja klik di bagian sini buat iklan baru. Nah, ada iklan pencarian dan juga ada iklan produk serupa. Kalau iklan pencarian itu iklan yang muncul ketika kalian nih mencari di beranda Shopee, misalnya kerudung pasmina. Nah, di bagian pasti ketika kita search itu langsung muncul kan di bawah tuh banyak produk-produk kerudung pasmina. Nah, itulah yang dinamakan dengan iklan pencarian. Nah, kali ini kita mau buat iklan pencarian nih guys. Jadi langsung aja klik di bagian iklan pencarian ini. Oke, di sini ada pengaturan dasar, pengaturan produk, dan juga pengaturan kata pencarian. Nah, di bagian pengaturan dasar ini ada 3 nih. Ada tipe promosi, ada modal, dan juga ada periode. Di bagian tipe promosi, kita bisa milih apakah kita mau beriklan untuk produk kita atau untuk produk toko. Nah, atau untuk toko, iklan toko atau iklan produk. Di sini kalau gue di sini masih belum bisa iklan toko karena belum memenuhi persyaratan. Nah, jadi di sini kita mau iklan yang produk. Di bagian modal kita bisa pilih nih, tentuin mau modalnya itu dibatasi atau tanpa batas. Kalau misalnya budget kalian banyak gitu kan, itu kalian bisa kok pilih tanpa batas. Terus kalau yang mau tentuin modal itu minimal modal per harinya itu 2.500. Jadi kalau misalkan kurang dari 2.500 itu nggak bisa. Tapi kalau mau lebih dari 2.500 untuk iklan hariannya itu bisa. Kita mau coba 10.000 misal. Kita tinggal tulis aja di sini 10.000. Nah, untuk periode ada 2 pilihan nih. Kalian mau pilih yang tanpa batas atau mau pilih mulai dan selesainya. Kalau misalkan kalian mau iklanin cuma 1 minggu, ya kalian bisa nih di bagian sini tetapkan tanggal mulai dan selesainya. Misalnya dari hari ini sampai seminggu ke depan. Berarti kalian tinggal klik aja gitu. Nah, kalau kayak gini berarti iklannya akan otomatis berhenti di tanggal sekian itu. Tapi kalau misalkan mau tanpa batas, ya udah kita klik yang tanpa batas. Nah, kalau di sini gue biasanya emang tanpa batas karena biar kita tuh nggak usah ngatur ngeset ulang lagi gitu untuk iklannya. Jadi nanti kita tinggal analisis di bagian kata kunci, di bagian nambahin atau ngurangin modal, di bagian nambahin atau ngurangin bidding gitu. Nah, di bagian yang kedua itu ada pengaturan produk. Di sini kita bisa pilih sampai 50 produk secara langsung nih untuk diiklanin. Langsung aja diklik ya tanda panah ini. Kita bisa klik produk mana nih yang mau kita iklanin. Kita klik yang ini. Nah, di sini bisa 50 ya. Tapi di sini gua mau coba satu aja. Nah, ini gue mau ngiklanin kanvas.
produk baru kita juga. Nah, ini kita klik kanvas. Kalian pokoknya di sini tuh klik aja nih di bagian kotak ini produk apa aja nih yang mau kalian iklanin, bisa sampai 50 ya. Langsung aja kalau udah selesai kita klik konfirmasi. Nah, di bagian pengaturan kata pencarian ini kalau gua saranin ya, kalian tuh pilih yang otomatis dulu, pilih yang otomatis. Nanti manualnya setelah ini gitu. Kenapa? Karena gue punya pengalaman yang agak buruk sih. Jadi dulu gue tuh pernah langsung pilih manual kata kuncinya tuh di bagian sini. Nah, ketika gue klik, gue udah pilihin tuh kata kunci apa aja yang mau gue masukin ke iklan ini untuk si kanvas ini misalnya. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan gue, yang gue kira tuh ya udah pilihan gue doang yang bakal masuk. Ternyata enggak, ternyata tuh ada rekomendasi dari Shopee dan itu biddingnya nyampe kayak 1.000, 15.000, 12.000. Nah, itu yang akan jadi boncos gitu. Nah, jadi kalau gue saranin ini kita klik dulu aja, nggak apa-apa biarin ini otomatis. Terus nanti kata kuncinya itu kita tambahin setelah iklan ini selesai. Jadi langsung nih kita klik di bagian pojok kanan ini, klik aktifkan. Nah, kalau kayak gini berarti tandanya udah aktif nih si iklan produk ini. Terus si Shopee memberi penawaran, lu tuh mau nggak sih si produk ini nih diiklanin juga untuk produk serupa. Tadi kan di awal udah tuh kita suruh milih mau iklan pencarian atau iklan produk serupa. Nah, di sini ditawarin lagi nih karena Shopee kayak udah ini biar apa ya, biar makin kuat gitu kan. Nah, tawarin lagi kalau misalkan kalian mau aktifin juga produk serupanya, kalian tinggal klik aktifkan iklan produk serupa. Tapi kalau kalian nggak mau, yaudah berarti tinggal di tidak terima kasih gitu. Tinggal klik yang ini. Nah, kalau udah di sini berarti iklan kita udah berjalan nih, udah mulai berjalan. Iklan kanvas dengan modal 10.000. Nah, kita kan tadi baru milih kata kunci otomatis ya. Kalau otomatis kan berarti dipilihin dari Shopee, terserah gimana. Ibaratnya kita tuh nyerahin sepenuhnya ke Shopee, terserah gitu, mau apa aja terserah. Jadi lebih mengandalkan dari judulnya, deskripsi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau lebih bagus lagi, nah kita klik aja di sini, kita atur nih, kita set di bagian kata kuncinya. Nah, di sini kita bisa set kata kunci di sini, tambah kata pencarian. Tadi kan yang gue udah bilang tadi tuh sebenarnya bisa di bagian awal tuh, cuman emang khawatir ketika kita udah pilih-pilih tapi ternyata masuk semua yang dari Shopee, rekomendasi dari Shopee, dan kecolongan gitu. Nanti malah si budget iklan kita itu bisa langsung habis dalam 2 kali klik gitu. Nah, jadi kita akalinnya itu di sini, di bagian ini kita tambah kata pencarian. Nah, kenapa sih kita harus nambahin kata pencarian? Karena ini tuh untuk apa? Untuk memudahkan nih ketika orang mencari produk ini, nah produk kita tuh bisa muncul gitu. Nah, kita klik di sini. Tadi kan kita mengiklankan kanvas. Nah, di sini ada Shopee juga udah menyarankan ada kanvas lukis, ada tote bag kanvas. Nah, ini adalah kata kunci, kata pencarian untuk produknya kita nih. Kalau kita mau jual kerudung, otomatis nanti kita masukin dong ya kata kunci kerudung yang berkaitan dengan kerudung. Tapi jangan menuliskan kata kunci yang ada di kepala kita doang, tapi kita harus riset juga nih kata kunci apa nih yang bagus untuk si produk kita ini. Kalau misalkan kanvas, di sini kita kan mau jual kanvas nih, apa aja kata kunci yang orang-orang cari. Nah, di sini udah ada nih, kita bisa pilih yang volume pencariannya lumayan banyak tapi kompetitornya sedikit. Nah, atau kita bisa pilih aja gitu yang mana nih mau kalian
pilih buat kata kunci ini. Kita kan kanvas ya, di sini kanvas lukis. Emang sih volume pencariannya banyak, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau ikhtiarin, ya udah. Tapi di sini harga rekomendasinya 4.000. Wah, gila banget gak sih kalau harga rekomendasi segini terus kita ikutin segitu. Dan tadi aja budget kita kan cuma 10.000. Kalau misalkan dua kali ini aja, 2 kali klik berarti udah habis dong gitu. Nah, kita bisa nih tambahin. Tapi harga bidding ini tuh harga bid untuk 1 kali klik. Nah, ketika ada orang yang menulis misalkan kanvas lukis, terus produk kita kan muncul nih, ketika orang itu klik, nah otomatis si budget ini yang akan keluar. Nanti kalau misalkan 4.000 kan gede banget nih, kalian bisa mulai untuk awal-awal kita cari bidding yang terbaik itu mulai dari bid yang terendah dulu gitu kan. Kita bisa mulai dari angka 200. Nah, kalau sekarang minimal bidnya itu 200 ya guys, jadi minimal tuh 200. Kalau misalkan waktu awal 2021 itu waktu itu masih 150, tapi kalau sekarang udah naik guys. Nah, ini minimal 200 nih, 200 rupiah. Kita bisa tambahin lebih banyak atau pasin aja di angka 200. Nah, itu sebenarnya terserah dari kalian, terserah dari budget juga. Tapi emang untuk posisi itu kita nggak bisa menentukan kayak pengen 200 tapi langsung di atas kan, agak susah gitu ya. Nah, kita coba dulu. Jadi bisa nih dari awal 200, habis itu kita lihat seminggu ke depan ada peningkatan nggak sih, apakah produk kita muncul atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, nanti kita bisa tambahin lagi berapa persen gitu kan. Nah, kita di sini pilihin dulu. Di bagian sini tuh kita pilih kata kunci, pokoknya kata kunci yang selaras, yang sesuai dengan produk yang mau kita iklanin itu. Nih, kanvas lukis, kan ada orang yang klik kanvas, ada yang pakai C. Nah, boleh ini tambahin gitu kan. Terus kanvas doang, ya udah nggak apa-apa gitu, kita tambahin aja yang berkaitan dengan produk. Kalau tas kanvas wanita, kita kan nggak jual, bukan jual tasnya ya, tapi jual emang kanvas lukis gitu. Yang ini nggak usah dimasukin, karena takutnya ketika orang kan mau beli tas nih, terus abis itu produk kita muncul gitu, walaupun emang ada gitu, mungkin ada kalau misalkan udah rezeki gitu mereka beli kanvasnya, tapi takutnya malah ketika kita mentargetkan tas juga itu kan mereka mau beli tas, bukan beli kanvas lukisnya gitu. Takutnya budgetnya itu dibuang ke situ. Jadi kita pilih aja kata kunci yang emang sesuai dengan produk kita. Ini kanvas 30x40, kalian punya nggak kanvas yang ukuran ini? Kalau misalkan ada, bisa ditambahin tuh. Terus cat lukis kanvas, ada kanvasnya nih, boleh gitu. Kalian tambahin aja, tambahin kata kunci yang emang udah sesuai sama produk kalian. Kalau udah selesai, kita bisa atur di sini untuk budgetnya, untuk biddingnya. Misalkan mau, yaudah kita hari ini mau mencoba untuk 200 rupiah gitu kan. Nanti kalian bisa langsung copy paste di sini. Pokoknya jangan lupa diatur di bidding ini, karena kalau misalkan kalian gak ngatur, itu bisa kecolongan, nanti uang kalian hangus gitu kan. Apalagi produk baru gitu, orang mungkin penasaran lihat tapi nggak ada yang check out gitu kan, sayang uangnya. Jadi kita coba dengan bidding yang kecil untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti kalian bisa dianalisis per minggu atau per bulan. Nah, kalau udah selesai, ini kita langsung aja klik konfirmasi dan tambah kata pencarian. Nah, kalau udah kayak gini, berarti tandanya iklan kalian tuh udah aktif nih dan udah mulai berjalan. Tinggal nanti kalian analisis selama 1 minggu, apakah dengan budget segini, bidding segini, itu produk kalian menghasilkan penjualan atau peringkatnya naik atau gimana, itu nanti kalian bisa analisis sendiri. Nah, oke guys, mungkin itu aja nih dari gua. Cukup sekian pemaparan dari gua. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kalian kalau misalkan mau ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Kalau ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf karena di sini gue juga masih belajar. Nah, langsung aja
Gue Ica, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.